hafizahullah taala yang alhamdulillah telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua ya pendengar dan pemirsa radio kita TV. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Indra Sudrajat hafizahullah taala yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah, antum sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya, Masya Allah, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wa iyyakum. Ya, sebelumnya terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kembali Ustaz untuk berbagi ilmu dengan teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita TV. Baiklah pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, sebuah fenomena tentunya yang barangkali sering kita dengar atau sering kita dapati ya, tentang bagaimana tindakan serampangan ya, tindakan yang barangkali kurang beretika ya atau kurang beradab dilakukan kepada orang-orang yang barangkali mereka belum mengetahui ya tentang hukum dari perbuatan tersebut. Dan tentu saja tindakan serampangan seperti misalnya dilakukan terhadap orang-orang pelaku perbuatan kemungkaran ya, terhadap pelaku perbuatan kesyirikan misalnya, atau perbuatan yang menyelisih sunnah dan lain sebagainya ya, tentu ini dilakukan juga berdasarkan syarat-syarat tertentu dan ada metode-metode tersendiri ya. Tapi sayangnya tindakan-tindakan serampangan tersebut dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai penuntut ilmu. Nah, itulah yang akan kita bahas ya bersama dengan guru kita Ustadz Indra Sudrajat hafizahullah taala. Beradab dahulu, berilmu kemudian. Ustadz, barangkali sebagai mukaddimah untuk pertemuan kita di malam hari ini tentang bagaimana seharusnya kita khususnya bagi secara umum ya teman-teman penuntut ilmu yang sedang bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, bersemangat dalam mempelajari ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid dan lain sebagainya ya. Tetapi rupanya mereka lupa dengan satu pelajaran yang bisa membentuk mereka dalam hal karakter untuk menjadikan mereka memiliki adab atau akhlak yang mulia. Di sini barangkali perlu dikasih pencerahan terlebih dahulu sebagai muqaddimah ya tentang pentingnya mempelajari adab dan akhlak ya, serta bagaimana perhatian para ulama terhadap permasalahan akhlak itu sendiri. Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, siap. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله كلمة تنجي بها المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Saudaraku, para pemirsa radio kita televisi, radio kita TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Berbicara tentang adab, insyaallah taala sedikit kita menukil dari kitab Al-Ghunyah karya
Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita nukil dari bab al-adab, ya, bahwa penting bagi diri kita selain berilmu hendaknya menghiasi diri kita dengan adab. Banyak orang berilmu belum tentu beradab, tapi adablah yang menjadikan seseorang berilmu itu mudah mendapatkan ilmu dan diberkati ilmunya. Dan kita dapatkan hari ini semangat kaum muslimin, ikhwah sekalian, ikhwan ataupun akhwat sekalian, begitu memiliki hirs, ya, tinggi, keinginan dan ketekunan yang tinggi untuk mempelajari agama ini. Namun terkadang bersama mereka mempelajari agama ini, mereka abaikan satu sisi yang terpenting, yaitu adab. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ghunyah mengatakan bahwa adab itu lebih utama dibandingkan ilmu, sehingga beliau menukil perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ta'addabu thumma tu'allimu, ta'addabu thumma tu'allimu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menukil perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beradablah engkau sebelum kemudian engkau mengajarkan. Artinya sebelum kita terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai da'i, sebagai orang yang akan menyampaikan kebenaran, atau seorang yang betapa pentingnya memperhatikan urusan-urusan kemaslahatan manusia dan umat, maka perlu kita perhatikan sisi yang harus kita intens dalam menjaganya, yaitu adab. Sehingga kita dapatkan apa yang dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, bahwa beradab lebih utama dibandingkan ilmu. Bahkan beradab bagian daripada ciri khas orang berilmu. Namun seharusnya yang kita perhatikan pada kesempatan kali ini adalah saudara-saudara kita, ikhwan dan akhwat, hendaknya kita itu bukan hanya memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama. Kita harus menyertai dalam menuntut ilmu agama itu adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada seluruh kaum muslimin, adab terhadap para sahabatnya, dan seluruh adab-adab yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis secara detail di dalam kitabnya Al-Ghunyah bagaimana kita beradab dalam berpakaian, bagaimana kita beradab dalam mendatangi istri, bagaimana kita beradab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita beradab sesama kaum muslimin. Semua diajarkan, karena Islam adalah agama yang tidak membenarkan perkara-perkara yang hanya menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan oleh seorang muslim. Di antara salah satunya adalah umpatan, hinaan, ejekan, atau bahkan menyudutkan seseorang dengan meremehkan baik secara sikapnya ataupun perbuatannya ataupun perkataannya atau gerak tubuhnya, yang seakan-akan mengabaikan dan tidak memberikan sedikit pun penghormatan kepada saudaranya hanya karena dia lebih rendah dibandingkan kita dalam ilmu. Nah, ini sangat salah. Dan kita dapatkan hari ini, ya, saudara-saudara kita, bahkan santri-santri kita ataupun akhwat-akhwat kita, mereka memiliki semangat dan ketekunan menuntut ilmu. Namun bersama dengan menuntut ilmu yang mereka lakukan, terkadang mereka lupa terhadap orang-orang yang belum mengenal agama, terhadap orang-orang yang memiliki ketekunan yang sama
semangat berhijrah yang sama, namun mereka baru saja memahami agama ini atau manhaj ini dengan benar, baru saja. Sehingga ketika akhwat ini atau ikhwan ini bergabung, seolah-olah berada di tempat asing. Tidak ada satupun yang menegur sapa, tidak ada satupun yang mengajak, tidak ada satupun yang peduli bertanya dan sebagainya. Seolah-olah karena keterasingannya, karena ketidakdikenalannya orang tersebut, sehingga orang itu minder. Nah, ini adalah satu bentuk yang tidak dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin akan senantiasa menunjukkan empatinya kepada saudaranya. Ya, ketika ada saudaranya menyendiri, didekati, ditanya. Kemudian ketika ada saudaranya yang baru saja kita lihat, belum pernah kenal, kita kenal, kita datangi. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang memiliki sifat yang sangat supel, mudah bergaul, mudah menerima dan mudah diterima di tengah-tengah masyarakatnya. Saudaraku seiman, para pemirsa radio Kita TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Tentu beliau pun menukil perkataan-perkataan ulama, ya, di antaranya Al-Imam Ibnul Mubarak, ya, di antara salah satu ungkapan yang beliau sampaikan di antaranya adalah, aku lebih menghormati seseorang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu tanpa beradab. Nah, ini, dan kita lihat, ya, kadang naudzubillah, mereka belajar agama untuk mengeraskan hati mereka. Mereka belajar agama untuk mengeraskan sikap dan ucapan mereka. Mereka belajar agama untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih terpandang, saya ini lebih lebih paham tentang urusan-urusan agama dibanding Anda. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meniti jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini saat ini. Hendaknya bersama dengan kita mempelajari akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita pun mempelajari bagaimana para salafun saleh, orang-orang terdahulu kita, yang mereka senantiasa menunjukkan makarimal akhlak, yaitu kesempurnaan akhlak, seperti halnya Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karenanya hendaknya seorang mukmin menunjukkan hal yang demikian ini. Adapun mengumpat, meremehkan, mengecilkan bukanlah sifatnya orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala la'an wala fahishal badi." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat dan juga awalan, ya, atau pembuka dari program acara Majelis untuk kesempatan malam hari ini tentang beradab dahulu, berilmu kemudian, ya, sebuah pembahasan yang penting untuk kita angkat di kesempatan malam hari ini, mengingat tentu kita dapati, ya, saudara-saudara kita di luar sana yang barangkali niatnya barangkali baik, Ustaz, ya, niatnya barangkali ingin meluruskan, ya, tetapi mungkin dengan cara yang salah, dengan cara mencerca, dengan cara menyalahkan, ya, mentahzir, ya, bahasa kerennya gitu, ya. Ya, ini fenomena mudah menyalahkan ini, Ustaz, mudah menyalahkan dan kemudian mencerca, bahkan tidak jarang juga mencaci maki, bahkan terhadap orang tuanya sendiri, Ustaz, ya. Bagi teman-teman itu, ini sebuah fenomena yang sebetulnya miris, ya, bagi kita semua, ya. Padahal mereka sudah mempelajari ilmu din, gitu, ya, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, fikih dan lain sebagainya, ya. Bagaimana pandangan syariat, Ustaz, terhadap menyikapi fenomena orang-orang yang mudah menyalahkan, ya, dan juga mencerca orang-orang yang terbukti berbuat kemungkaran, ya. Barangkali teman-teman di luar sana itu
karena mungkin saking semangatnya tadi ya, saking semangatnya ingin memberantas kemungkaran ya. Kita tahu ya, mungkin tidak perlu disebutkan secara spesifik ya. Mungkin intinya adalah ya mungkin perbuatan kesyirikan di lokasi bencana gitu, Ustaz. Kan ada ya. Kita kadang suka menerka-nerka. Kira-kira ini terjadi bencana di situ tuh akibat apa nih? Akibat jangan-jangan ada perbuatan yang salah dari masyarakat setempat. Nah, tetapi kemudian dicari-cari kesalahannya. Oh, ternyata ini ketemu nih titiknya di sini nih, titik kesalahannya. Menduga-duga bahwa ini menjadi penyebab bencana, sehingga perbuatan atau tindakan serampangan ini menjadi perhatian, kemudian menjadi viral ya, dan ujung-ujungnya kita juga yang kena gitu, Ustaz. Jadi masyarakat secara umum yang tadinya bersemangat ingin belajar, ingin mendalami ilmu agama, menjadi enggan gitu melihat ada perlakuan-perlakuan seperti ini. Bagaimana pandangan syariat dalam menilai peristiwa seperti ini, Ustaz? Iya, bismillah. Masalah ini kompleks ya menurut kita. Kalau kita kupas satu-satu, banyak yang harus kita angkat dari pertanyaan atau fenomena yang terjadi tadi. Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik, dan juga tidak boleh menghina agama orang lain ya, karena sesungguhnya ketika kita menghina mereka, mereka akan menghina kita dan menghina Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tentunya yakni menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu di tangan mereka dan ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat yang kita bacakan saja suratnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ini kurang jelas, bighairi ilm. Apa ini bacanya kurang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan yang mereka miliki. Nah, ayat ini mengajarkan kita tentang satu permasalahan. Di saat mereka menyembah kepada selain Allah, janganlah kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita mendakwahkan tanpa menghina, kita menyampaikan tanpa ada unsur kekerasan, kita memberikan ilmu tanpa harus ada paksaan untuk mengikuti apa yang kita pahami. Karena Allah menyatakan sendiri, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan mencari sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hal yang sangat terpuji jika itu dilakukan untuk diri kita sendiri. Ya, ketika Allah menimpakan musibah untuk diri kita sendiri, kita pun mengingat akan banyaknya dosa-dosa yang kita miliki. Karena apa? Karena tidaklah Allah menimpakan musibah kepada diri kita illa bima kasabat aidikum, kecuali karena memang ulah-ulah tangan kalian sendiri. Itu jika tertuju untuk diri kita. Jika musibah itu ditimpakan oleh saudara kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun kita tahu bahwa sebab bencana itu diturunkan oleh Allah karena adanya kesyirikan, karena adanya kemunafikan, kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela di sebuah tempat, bukan berarti kita
mengatakan kepada saudara kita dengan kata-kata demikian. Nih, yang membuat kamu ditimpakan musibah gara-gara ini nih. Kamu melakukan maksiat, kamunya sih melakukan maksiat ini, kamunya sih melakukan kesyirikan. Ini sangat tidak bijak. Ini bukan bagian daripada cara berdakwah yang benar. Karena sesungguhnya Allah menyatakan di dalam surat Al-Balad, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saling berwasiatlah kalian dengan kesabaran dan saling berwasiatlah kalian dengan kelemah lembutan. Kita sampaikan agama ini dengan kelemah lembutan. Ya, kita sampaikan agama ini dengan bahasa yang santun, sehingga ketika mereka tidak menyukai apa yang kita katakan, mereka tidak lantas menghina kita. Mereka akan merenung, akan memperdalam apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka benar-benar menyimaknya dengan baik. Adapun ketika mengadakan menyalahkan, kemudian menyudutkan, kemudian memaparkan kepada orang itu, kamu kena musibah gara-gara ini nih. Ini ada maksiat yang kamu lakukan. Ini sangat tidak beradab. Ya, ini sangat tidak beradab. Meski kita tahu bahwa musibah itu ditimpakan oleh Allah karena dosa-dosa kita, tapi bukan berarti kita menyampaikan dosa kita kepada dosa saudara kita kepada orang yang sedang ditimpakan musibah. Ya, ini nggak boleh sama sekali. Bahkan kita pun tidak boleh meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara kita dari sebuah kesalahan. Ya, Allah menyatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyukai terjadinya kerusakan atau keburukan. Di antara salah satu keburukan adalah perbuatan dosa. Ya, yang terjadi pada orang-orang beriman. Kemudian mereka menyebarkannya. Mereka menyampaikannya, tuh dia tuh salah, dia tuh telah berbuat buruk kayak gini, sehingga dia dapat akibatnya sekarang. Gak boleh, ya. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat nanti. Artinya orang yang meremehkan, menghina kesalahan orang lain hanya karena dia melakukan kesalahan, hanya karena dia telah melakukan perbuatan dosa, kita menghinanya seolah-olah kita adalah orang yang terbaik. Setelah datang kepada kita ilmu, setelah datang kepada kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meremehkan saudara kita hanya karena dia telah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang seperti ini akan ditimpakan azab kepada dirinya, akan ditimpakan azab pada dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, naudzubillah min dzalik. Adapun azab di dunia, di antara salah satunya, tidaklah dia meninggal dunia kecuali sebelum meninggalnya dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang dia telah menghinakan perbuatan tersebut kepada saudaranya yang ketika saudaranya berbuat dosa semisalnya. Ya. Rasulullah bahkan para salafun salih menyatakan, la tu'ira ala aibi akhik lam yamut hatta yaf'alah. Para salafun salih mengambil intisari dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghina aib saudaramu atau meremehkan saudaramu hanya karena dia telah melakukan satu perbuatan aib. Sungguh tidak akan engkau diwafatkan kecuali engkau benar-benar melakukan apa yang telah dilakukan oleh saudaramu dari aibnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya tidak pantas seorang mukmin menghina saudaranya atas satu perbuatan dosa, apalagi dikait-kaitkan. Ya, kita nggak tahu musibah itu datang dari apa. Yang jelas Allah menjadikan musibah itu sebagai hikmahnya adalah agar manusia kembali ke jalan Allah. Allah menyatakan, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami bagi di atas muka bumi ini umat-umat manusia. Ya. Ada orang-orang yang saleh dan ada orang yang di bawah orang-orang yang saleh.
selain daripada orang yang saleh, yaitu orang-orang yang durhaka, taleh, ya. Akan tapi Allah tetap saja menimpakan kepada mereka bencana, musibah, apapun, ya. Baik bencana atau musibah itu dalam berupa kebaikan ataupun keburukan, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin mencari-cari aib saudaranya, ya. Mencari-cari kesalahan saudaranya hanya karena Allah telah menimpakan musibah, Allah telah menimpakan bencana kepada saudara-saudara saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, fayadzubillah min dzalik. Ini bukanlah sifat seorang mukmin yang beradab. Wallahu taala alam besar. Baik, tidak semestinya ya, tentunya bagi seorang muslim ya mencari-cari kesalahan dan mengorek-ngorek aib barangkali dari peristiwa tertentu yang kemudian dicari kesalahan-kesalahannya ya. Kalau misalnya dibalik gitu, kalau kita yang ditimpa musibah ya, naudzubillah min dzalik, kemudian kita dicari-cari kesalahannya, kemudian orang lain menyalahkan kita, kamu sih melakukan begini dan begitu, ini akibat perbuatan kamu yang melakukan begini dan begitu, maka sakit saja hati ini saja ya. Jadi maka sebaiknya juga kita lakukan kepada saudara kita itu dengan perlakuan yang lemah lembut ya, yang tentu ketika mereka terkena musibah bencana, alangkah baiknya kita mungkin menolong mereka dulu saja, membantu. Kira-kira pertanyaannya itu bukan kamu habis melakukan perbuatan apa sehingga Allah menimpakan azab seperti ini, bukan seperti itu, tapi apa yang kamu butuhkan nih ya, dari misalnya obat-obatan atau mungkin barangkali pakaian ya. Pasti yang namanya orang terkena musibah itu banyak hal yang menjadi perlu untuk kita bantu ya, perlu untuk kita bantu dari apa yang mereka butuhkan. Nah, disitulah kemudian seorang muslim, kita sebagai saudara semuslim hadir untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan kepada mereka seperti yang barangkali sudah dilakukan oleh teman-teman relawan di Gunung Semeru yang kemarin baru saja mendapatkan musibah bencana. Itu masya Allah ya. Tapi ada satu perlakuan yang kemudian ternodai ya, sehingga teman-teman relawan di sana menjadi merasa tersudutkan ya. Yang tadinya masyarakat setempat sudah istilahnya sudah respect, sudah istilahnya sudah mau menerima ya nasihat dari para relawan tersebut ya. Itu kan mereka para relawan juga menyelipkan nasihat-nasihat, sentuhan-sentuhan yang bisa memberikan motivasi agar mereka senantiasa kembali gitu ya, berbuat dalam kebaikan ya. Tapi kemudian ada tindakan yang dirasa serampangan dan kurang beradab. Ini sebetulnya menjadi perhatian tersendiri ya bagi kita, agar tentu kita senantiasa melakukan hal-hal yang kita pikir dulu lah akibatnya, seperti itu ya. Baik, kemudian kalau misalnya kita tidak boleh tadi mengorek-ngorek aib ya, tidak boleh mencaci maki, mencerca dari orang-orang yang terbukti melakukan perbuatan yang mungkar gitu ya, terbukti melakukan penyimpangan ya, seperti perbuatan kesyirikan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tergelincir dalam hal menyelisih sunnah dan juga kemungkaran lainnya ya, sehingga kita menduga-duga ini menjadi penyebab dari mereka ditimpakan azab atau bencana di lokasi tersebut. Lantas bagaimana cara yang baik Ustaz, tips menasihati orang yang terbukti melakukan penyimpangan, dan bagaimana harusnya kita bersikap dengan masyarakat secara umum? Haruskah kita membatasi diri ya, sehingga kita terkesan eksklusif seperti itu Ustaz? Ya, insyaallah. Bismillah. Satu kesalahan tidak mungkin bisa kita elak dari kehidupan kita. Bahkan berkali-kali salah pun tidak mungkin kita bisa mengelaknya. Karena bisa jadi manusia itu ketika berlaku sesuatu dalam kehidupannya dan berjalan pada dirinya, tantangan-tantangan hidup dan rintangan-rintangan hidup ini, bisa jadi salah satu hal yang akan terjadi pada orang tersebut adalah
orang tersebut akan dihadapkan dengan ujian-ujian berupa dosa dan kesalahan. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang yang sedang melakukan kesalahan, orang yang sedang melakukan perbuatan dosa. Allah saja terhadap dosa para hambanya masih mau menerima taubat. Bahkan seketika hamba itu melakukan perbuatan dosa, kembali berlaku aib, lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Allah lakukan 2 perkara besar. Yang pertama, Allah tutup aibnya, Allah tutup kesalahannya. Yang kedua, Allah senang dengan taubatnya. Nah, ini jelas yang harus kita pikirkan dalam hidup kita saat ini. Di saat saudara kita memiliki kesalahan, di saat saudara kita memiliki perkara-perkara yang tidak sesuai dengan perintah-perintah agama, kita berikan kesempatan agar orang tersebut mau kembali ke jalan Allah. Kita rangkul dia, kita nasihati dia, kita arahkan dia, kita bimbing dia, kemudian kita doakan. Ya, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan saudara kita ke jalan yang lurus. Tidak lantas kita menghinanya, mencacinya, mengucilkannya, atau bahkan mencibirnya seolah-olah kita adalah orang yang paling benar, seolah-olah salat yang kita lakukan sempurna sehingga kita patut dipandang dari sisi akhlak dan sebagainya, padahal tidak sama sekali. Orang yang akhlaknya mulia, mereka tidak akan pernah menunjukkan sikap sombong. Orang yang akhlaknya mulia akan menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati. Di saat dia bersalah, mungkin dosa saya jauh lebih besar daripada dirinya. Di saat dia melakukan perbuatan mungkar, mungkin kemungkaran yang aku lakukan jauh lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga kita tidak boleh menghina atas kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Adapun tips supaya kita, artinya kita yang tertimpa musibah atau saudara kita yang tertimpa musibah, kita kembali dulu pada saudara kita dulu. Misal saudara kita yang tertimpa musibah, kita mendoakannya semoga Allah meringankan beban hidupnya, Allah memberikan hidayah atas kekhilafannya sehingga ia bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita berprasangka baik bahwa saudara kita meskipun dia tertimpa musibah dengan musibah yang banyak adalah dalam rangka Allah mencintai hamba saudara kita itu sendiri. Kita teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yuridillah bihi khairan yusibu min. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan atas dirinya, maka Allah timpakan musibah demi musibah kepada orang itu. Ya, ini rasa Allah melihat adanya cinta kepada orang yang mereka tertimpa musibah. Ini jika saudara kita yang tertimpa musibah. Jika kita yang tertimpa musibah, maka na'am, ya, kita akan menyalahkan diri kita. Kita renungkan bagaimana Umar bin Khattab bermuhasabah diri. Ya, Umar bin Khattab menganjurkan kita untuk memperbanyak muhasabah. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, muhasabah, introspeksilah diri, muhasabah diri, menghitung-hitung amal-amal keburukan yang kita telah lakukan. Itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada kita mengikuti dan mengekor kesalahan-kesalahan saudara kita. Ya, sebelum kita dihisab, sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghitung kesalahan dan perbuatan-perbuatan munkar yang kita telah lakukan sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Kemudian yang harus juga kita perhatikan ketika saudara kita, artinya ketika kita tertimpa musibah, ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain membuka aib kita, kita tidak lantas membalasnya, kita tidak lantas mencoba untuk mendatangi orangnya, kemudian melabrak orangnya. Tidak demikian. Tidak demikian. Akan tapi ketika kita melihat saudara kita membuka aib kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pahala yang telah Allah berikan, ampunan yang telah Allah berikan dengan cara kita diuji rasa sakit hati kita ketika aib kita disebar oleh orang tersebut. Ya. Kemudian kita punya azam untuk tidak membalasnya. Yang ketiga, kita mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang membenci kita.
ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang membenci kita, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kita ketika kita membenci seseorang. Ya, jadikanlah kebencian itu diangkat oleh Allah menjadi kecintaan, ya, satu sama lainnya yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya yang harus kita lakukan. Janganlah kita bersikap lalai atau bodoh dengan membalas kesalahan orang lain dengan kesalahan, sehingga kesalahan itu merajalela, sehingga kesalahan itu lebih luas, bahkan kesalahan itu lebih banyak kuantitasnya, karena kita membalas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan, hinaan dengan hinaan, bahkan mengucilkan dengan mengucilkan, membuka aib orang tersebut dengan membuka aib lagi. Tidak, kita diingatkan oleh Allah, idfa billati hiya ahsan, ya, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu ta'ala bissawab. Iya, Masya Allah. Ini menjadi pembelajaran tersendiri buat kita semua. Ya, sebuah nasihat ya dari Ustaz Indra Sudrajat hafizahullah ta'ala tentang bagaimana semestinya kita bersikap, dan tentu ada tips-tips sendiri ya, barangkali ketika memang kita mendapati saudara kita yang sedang terkena musibah, dan bagaimana sentuhan-sentuhan nasihat ini agar bisa mereka terima ya. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berarti, dan semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kita menginginkan Ustaz, bahwa para penuntut ilmu ini atau mereka yang baru hijrah ya, mereka yang dulunya belum mengenal ilmu agama, kemudian bersemangat ya untuk mempelajari ilmu agama ya, kita menginginkan mereka itu tidak memiliki sifat arogan setelah mendapati betapa ilmu agama itu sangat nikmat untuk dipelajari. Kita menginginkan mereka itu tidak memiliki sifat yang sombong gitu ya, ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang hak yang bisa mereka amalkan dalam keseharian mereka gitu ya. Barangkali juga perlu diberikan pencerahan Ustaz, dampak buruk dari memiliki sifat sombong dan bangga diri terhadap ilmu yang telah diperoleh Ustaz. Iya, bismillah. Ilmu yang kita dapatkan, yang kita harus menuntutnya, mencarinya, bukanlah dalam rangka untuk melakukan kesombongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengancam kita dengan sebuah laknat, ya. Bahkan laknat Allah Subhanahu wa taala yang berujung dengan api neraka, ya, dimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu liyumari bihi sufaha, agar mereka mendebat, menyalahkan, membantai orang-orang yang safih, yaitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum tahu tentang perkara agama ini di antara mereka, maka orang yang demikian ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang seharusnya menjadi penolong, ya, dengan izin Allah, ilmu ini menolong kita dari perbuatan kemungkaran, dari kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa dan sebagainya, malah justru ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faya'udzubillah min dzalik, ya. Ini na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kita minta setiap waktu subuh doa dengan doa tersebut, ya. Kemudian terkait dengan apa tadi? Saya lupa. Ya, dampak buruk dari memiliki sifat sombong. Ya. Dampak buruk dari memiliki sifat sombong ketika sudah memiliki ilmu adalah salah satu perkara yang perlu kita hindari. Di antara salah satu dampaknya adalah yang pertama, yaitu ilmu itu tidak memiliki keberkahan pada dirinya. Ilmu tidak memiliki keberkahan karena ilmu tidak menjadikan orang itu menjadi sombong, ya. Karena ilmu tidak menjadikan orang itu angkuh.
karena merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling mengumpulkan banyak jalan-jalan ke sebuah syariah, jalan-jalan dalam sebuah periwayatan dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan tadi ancaman Rasulullah SAW pun sudah kita sebutkan, dia akan mendapatkan laknat dan api neraka di saat dia mempelajari agama ini dalam rangka mendebat manusia, menghina manusia dan sebagainya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diantara dampak ilmu yang membuat dirinya sombong, orang akan menjauh dari diri kita, ya. Orang akan menjauh dari diri kita. Ketika kita menyombongkan diri kita dengan ilmu yang kita miliki, orang tidak akan pernah merasa nyaman, tidak akan merasa teduh dengan bersanding atau bermajelis dengan kita. Seorang alim yang menunjukkan kesombongannya, yang tidak menunjukkan keilmuannya, akan ditinggalkan oleh mad'unya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Sementara orang yang sombong adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keberkahan ilmu tidak mereka raih dari adanya kesombongan ketika mereka membanggakan ilmu yang mereka dapatkan. Kemudian ilmu yang mereka dapatkan hanya untuk nyalahin orang lain, ya, untuk mengutuk orang lain, untuk menyudutkan orang lain, dan kita berpenampilan bahwa saya adalah orang yang paling baik di antara mereka karena ilmu yang kita miliki. Maka orang-orang yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, tidak akan pernah dilihat oleh agama ini, tidak akan pernah menjadikan orang itu mulia. Bahkan dia sedang menggali lubang-lubang kehinaan dirinya sendiri dengan kesombongan yang dimiliki oleh orang tersebut, hanya karena ia telah menuntaskan atau telah berilmu lebih luas daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, meskipun masih banyak ya terkait dengan dampak-dampak yang ada, yaitu salah satunya adalah kesombongan itu akan melahirkan api neraka dan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga siapa orangnya yang ada di dalam hatinya sebiji sawi dari kesombongan. Walaupun dia seorang berilmu, walaupun dia adalah orang yang telah menuntaskan banyak majelis-majelis ilmu, dia bermajelis dengan Ustadz Fulan, dia bermajelis dengan Ustadz Fulan, seluruh ustadz dia datangi dan dia bermajelis, menyimak dan menghafalkan setiap ayat dan ilmu yang disampaikan, namun ada kesombongan dalam dirinya, maka berubah kesombongan itu menjadi api neraka. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr, terdapat sebiji sawi dari kesombongan. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, ini adalah satu hal yang kita khawatirkan ya, dari memiliki sifat sombong dan bangga diri terhadap ilmu yang diperoleh. Salah satunya bahwa Allah akan mencabut keberkahan ya dari ilmu yang sudah kita dapatkan, dan naudzubillah min dzalik ya. Tentu ini menjadi rambu-rambu bagi kita agar kita bisa menghindarkan diri dari sifat sombong walaupun sebesar dzarrah ya. Masya Allah. Baik, kita akan akhiri program Majlis ini barangkali sebagai penutup ya untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Kita pengen dikasih juga pencerahan tentang bagaimana hikmah dan juga keutamaan dari memiliki akhlak mulia. Barangkali ada kisah-kisah tersendiri Ustaz yang bisa kita petik faedahnya dari barangkali kisahnya para ulama atau dari kisahnya teladan dari Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi dalam menjunjung tinggi adab dan akhlak. Ya, baik. Pertama yang saya ingin sampaikan untuk diri pribadi saya dan juga para pemirsa radio kita TV yang semoga Allah muliakan, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahishal badhi. Kata Rasulullah SAW, bukanlah seorang mukmin yang dia itu mudah mencela dan mudah melaknati dan serta mudah berkata-kata kasar dan juga berkata-kata jorok.
ya, baik sikap ataupun perkataan. Ya, ini bukanlah seorang mukmin. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita sifat bahwa seorang mukmin itu penuh dengan kelemah lembutan. Seorang mukmin itu tidak mudah mencela, seorang mukmin itu tidak mudah melaknat, seorang mukmin itu tidak mudah berkata-kata kotor, seorang mukmin itu tidak berkata-kata kasar dan bersikap yang hal-hal yang tidak disukai dan tidak disenangi. Bahkan Rasulullah SAW pun menyatakan di dalam sabdanya di dalam riwayat Imam Muslim pula, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah berlaku pada sesuatu kecuali ia akan menghiasi dirinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut atau diangkat dalam diri seseorang dalam berperangai kecuali ia akan dihina-dinakan dengan kekerasan yang ia miliki. Bahkan berapa banyak ya sikap yang keras tidak melahirkan solusi. Meski masalah yang dihadapi adalah kecil, tapi berapa banyak masalah yang sangat besar mampu berujung dengan solusi yang penuh dengan ketenangan, kedamaian hanya karena diselesaikan dengan kelemah lembutan. Kita diingatkan pula oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya akhlak yang mulia menempati tempat yang tinggi, ya, lebih tinggi daripada as-saim al-qaim, orang yang terus berpuasa di siang harinya dan terus menunaikan salat malam di setiap malam harinya. Itu keadaan seorang mukmin yang tinggi akhlaknya, yang mulia akhlaknya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan as-saimul qaim, yaitu orang yang berpuasa dan juga orang yang senantiasa melakukan salat. Nah, ini menunjukkan betapa indahnya orang dalam betapa indahnya seseorang ketika berperangai dengan akhlak yang mulia. Bahkan kita menunjukkan para ulama kita bagaimana sikap mereka dalam bersikap dan menyampaikan kelemah lembutan di antara mereka, yaitu salah satunya adalah kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seorang ayah yang tidak mencium anaknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan kepada para ayah untuk mencium anaknya. Ini adalah salah satu akhlak yang mulia. Bahkan di antara akhlak mulia para sahabat, mereka tidak mengungkit kebaikan-kebaikan mereka meskipun mereka telah berbuat baik kepada seseorang. Kita diingatkan oleh peristiwa Abu Bakar As-Siddiq ketika meminta kepada Bilal bin Rabah ya untuk mengumandangkan azan di saat Bilal bin Rabah datang dari negeri Syam menuju kota Madinah, di mana Bilal bin Rabah telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan melakukan azan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bilal menolak. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak mengungkit kebaikan-kebaikan yang telah banyak diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Bilal bin Rabah. Baik Bilal itu dibebaskan dari perbudakan di saat Bilal disiksa, tidak diungkit dan tidak terlintas sedikit pun di benak Abu Bakar As-Siddiq hal-hal yang demikian. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan oleh Rasulullah SAW termasuk bagian daripada orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka menangislah terseduh-seduh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan betapa peran akhlak yang begitu penting dalam kehidupan seorang mukmin yang telah dicontohkan oleh para salafun saleh, orang-orang terdahulu kita yang saleh, yang mereka telah membawa agama ini dengan kesempurnaan akhlak, dengan kesempurnaan adab yang mereka tunjukkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan, ya sangat bermanfaat sekali dan cukup memberikan pencerahan bagi
bagi kita semua ya tentang bagaimana kisah yang tadi disampaikan. Ya, Masya Allah, semestinya ini kita bisa mengambil hikmah dan bagaimana kita berupaya untuk bisa mengaplikasikan ya dari kisah-kisah teladan yang tadi disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermuamalah ya dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat secara umum, dan tentunya ini semua agar kita bisa mewujudkan ya akhlak yang mulia minimal dalam diri kita sendiri dan juga ditularkan terhadap orang-orang di sekitar kita ya, dari sifat kelembutan, sifat akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tentunya ini akan menjadi perhatian ya bagi orang-orang sekitar, dan dengan memiliki akhlak yang mulia, harapannya orang-orang di sekitar kita pun menjadi tertarik ya. Belajarnya di mana sih? Kok santun sekali, kok sopan sekali, ngajinya di mana gitu ya. Nanti orang-orang akan tertarik, dan dengan begitu tentu lebih semarak lagi kita menyuarakan kebaikan ya, tentunya dari lingkungan yang terkecil ya, dari ruang lingkup keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita ya pemirsa. Jadi pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, sudah semestinya orang yang berilmu ya akan terbentuk dalam dirinya satu karakter yang mewujudkan yang bisa mewujudkan akhlak yang baik dalam dirinya. Tetapi ketika itu tidak Anda dapati, maka beradab dahulu, berilmu kemudian ya. Baiklah pemirsa dan pendengar di Kita TV, demikian dulu untuk program Majlas di kesempatan malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustadz Indra Sudrajat mohon undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.